Perekonomian Indonesia di ASEAN. ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara adalah sebuah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara ya. Nah, Indonesia itu memiliki kepentingan yang tinggi untuk memastikan ASEAN menjadi organisasi yang kuat secara internal dan dipertimbangkan serius oleh dunia internasional. Sejak ASEAN berdiri tahun 1967, Indonesia itu sudah 3 kali menjabat sebagai ketua ASEAN. Ya, ini pada tahun 1976, kemudian tahun 2003, dan yang terakhir pada tahun 2011. Nah, sebagian besar ekonomi negara-negara ASEAN itu masih digolongkan sebagai negara berkembang. Hanya satu negara yang digolongkan sebagai negara maju, yaitu negara Singapura. Maka dari itu ASEAN membentuk kawasan perdagangan bebas atau yang biasa disebut dengan AFTA. AFTA itu memiliki tujuan untuk memacu ekonomi negara-negara di ASEAN sehingga mengalami peningkatan. Nah, ketika persetujuan AFTA ditandatangani resmi, ya, ASEAN ini memiliki 6 anggota. Nanti ketika pertama kali AFTA itu diresmikan, anggotanya hanya berjumlah 6 ya, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, yaitu pada tahun 1992. Kemudian Vietnam bergabung pada tahun 1995. Kemudian menyusul Laos dan Myanmar ikut bergabung pada tahun 1997, dan yang terakhir Kamboja ikut bergabung dengan AFTA pada tahun 1999. Nah, AFTA sekarang terdiri dari 10 negara ASEAN ya. Magnet. Kalian tahu kan apa itu magnet? Ya. Kata magnet itu berasal dari Magnesia. Magnesia yaitu nama sebuah kota yang ada di Asia Tengah. Di kota tersebut ditemukan batu yang ternyata bisa menarik besi. Nah, magnet itu dibedakan menjadi 2, ada magnet alam dan magnet buatan. Kalau magnet alam itu yang berasal dari alam. Kalau magnet buatan itu magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Nah, benda yang dapat ditarik magnet itu disebut dengan benda magnetis. Ingat-ingat ya, magnetis. Magnetis itu benda yang bisa ditarik oleh magnet. Adapun benda yang tidak dapat ditarik magnet itu disebut benda non-magnetis. Ingat-ingat ya, magnetis sama non-magnetis. Benda magnetis misalnya ya besi, baja. Kalau non-magnetis seperti kayu, plastik, dan karet. Kemudian kutub-kutub magnet. Ya, kekuatan sebuah magnet itu ditentukan oleh besar kecilnya magnet. Makin besar ukuran magnet, makin besar pula kekuatannya ya. Kekuatan magnet itu terletak di antara ujung-ujung magnet atau kutub-kutub magnet ya. Magnet itu punya 2 ujung atau 2 kutub, yaitu utara dan selatan. Kemudian bentuk magnet. Nah, magnet itu bentuknya bermacam-macam. Ada yang magnet bentuk patang, ada yang berbentuk jarum, ada yang berbentuk huruf U, dan ada yang berbentuk tabung. Formulir. Pernahkah kalian mendengar kata formulir? Atau mungkin kalian biasa mengisi sebuah formulir. Formulir adalah lembar atau surat yang harus diisi. Jenis formulir itu ada macam-macam ya. Di antaranya ada formulir pendaftaran, kartu anggota, wesel, pos, kartu pos, daftar riwayat hidup, dan slip tabungan. Contohnya ketika kalian membaca sebuah buku, kalian biasanya akan menemukan formulir daftar riwayat hidup penulisnya di bagian belakang ya. Nah, daftar
Formulir daftar riwayat hidup itu juga biasa digunakan untuk keperluan melamar sebuah pekerjaan ya. Nah, ini adalah contoh dari formulir daftar riwayat hidup ya. Di formulir itu macam-macam, ini salah satu contohnya yaitu formulir daftar riwayat hidup. Menghargai kegiatan atau usaha orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidup ya, maka setiap manusia itu harus bekerja dan terdapat berbagai macam pekerjaan. Ada yang jadi petani, nelayan, karyawan pabrik, pegawai negeri, guru, pedagang, pengusaha, dan masih banyak yang lainnya ya. Nah, menghargai kegiatan, menghargai pekerjaan orang lain itu dapat kita lakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Misalkan, yang pertama, kita tidak boleh mengganggu usaha orang lain ya. Nggak boleh kita mengganggunya ya, sudah biarkan ya. Yang kedua, menawarkan atau memberi bantuan kepada orang lain ya. Jadi kalau ada yang orang membutuhkan bantuan maka kita harus kita bantu ya. Yang ketiga, tidak menghina orang karena pekerjaannya. Misalkan orang itu bekerja sebagai pemulung atau nyari barang bekas, ada yang bekerja sebagai tukang bersih-bersih ya, kita nggak boleh menghinanya ya, karena bagaimanapun juga itu adalah pekerjaan yang mulia untuk mencari rezeki, mencari nafkah untuk keluarganya ya. Yang keempat, melakukan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha. Tahu persaingan yang sehat ya? Sama-sama jualan mangga boleh kita bersaing, tapi harus dengan persaingan yang sehat. Yang kelima, tidak boleh iri terhadap keberhasilan usaha orang lain ya.